Iya, kembali di Saling Silang. Saya ke Pak Emrus. Pak Emrus, silakan berkomentar. Baik, saya komentar pandangan Bang Andri tadi. Kalau bicara dikatakan pemenangnya adalah Pak Prabowo, saya pikir real politik menunjukkan bahwa memang dimenangkan oleh Joko Widodo gitu ya. Baru kemudian adalah kalau bicara tentang elektabilitas, kemarin itu kan Pak Prabowo udah pernah calon wakil presiden. Baru bersaing dengan Joko Widodo yang pendatang baru. Artinya belum pernah dicalonkan menjadi presiden atau cawapres. Tetapi dia menangkan gitu ya. Nah, kembali kepada elektabilitas tadi, angka itu sebenarnya bisa kita lihat berbeda tadi. Kalau kita merujuk ke situ ada perbedaan di angka 10-20%. Iya. Ya gitu ya. Antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Artinya bahwa 20% itu sudah sangat luar biasa. Anggaplah 15%, ambil angka tengahnya. Jadi 20% itu sudah sangat luar biasa. Kalau katakanlah pemilihan yang akan datang misalnya, katakanlah bagi 2 suara misalnya. Kalau perbedaan 15% berarti paling tidak Joko Widodo ada di atas 15%. Baru yang terakhir saya mau katakan bahwa kalau Joko Widodo berhasil dengan pembangunannya nanti, pas 2019, banyak proyek-proyek yang sudah dikerjakan dan itu diresmikan secara menjelang pemilu, saya pikir masyarakat akan memberikan apresiasi luar biasa. Artinya mau saya katakan, tidak ada jaminan bahwa Prabowo akan bisa memenangkan pertandingan nanti kalau bersaing dengan Joko Widodo. Justru saya berpikir sekarang, yang saya khawatirkan adalah begitu simpati masyarakat kepada Joko Widodo, dukungan terhadap dia sangat luar biasa. Saya khawatir tidak ada lawan untuk bersaing dengan beliau. Kalau ada lawan ya baguslah, demokrasi. Benar kan demikian, tidak ada lawan. Saya sampaikan sedikit silakan. sama Pak Emrus ya. Tidak ada jaminan Pak Emrus. Karena apa? Hukum pilkada dan pilpres, incumbent itu cenderung turun. Dan Pak Jokowi tidak pernah menembus elektabilitasnya di angka 50%. Pak Jokowi itu hanya mentok di 40%. Dan setiap pilkada, pilpres di seluruh Indonesia, incumbent trennya turun. Ya. Tapi apakah bisa kita apple to apple kan antara pilkada dengan pilpres? Semuanya seperti kalau itu. income Itu pertama. turun, yang saya selesaikan dulu. Pak Emrus kan nggak saya. Silakan lanjutkan. Itu pertama. Jadi trennya insya Allah akan selalu turun. Itu pertama. Yang kedua adalah jaminan apa bahwa sekarang Pak Jokowi akan terus dipilih. Sekarang saja beliau sudah gembar-gembor, tetap surveinya 40%. Nah insya Allah Pak Prabowo dalam beberapa bulan lagi akan deklarasi dan turun menyapa rakyat. Kami akan sangat meyakini bahwa Pak Prabowo akan menyalip segera Pak Jokowi. Contoh pilkada DKI. Jadi sudah Mbak. Sudah pasti Pak Prabowo akan mendeklarasikan diri kembali akan menjadi calon presiden. Harapan kami sebagai seluruh kader Partai Gerindra, tentu kami berharap Pak Prabowo mau dicalonkan ya. Kami berharap insya Allah dalam berapa bulan ini Pak Prabowo mau dan mencalonkan diri menjadi calon presiden. Dan kami meyakini sekali bahwa kami untuk saat ini 2019 inilah momentumnya Pak Prabowo. Karena contoh pilkada DKI itu adalah pertarungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Mau tidak mau apapun orang beralasan, seluruh pendukung Pak Jokowi dan Pak Jokowi bahkan seorang Jokowi presiden pun mendukung Ahok secara terbuka. Anda bayangkan seorang tersangka, seorang terdakwa diajak oleh presiden naik mobil dinas ke presiden di saat masa kampanye. Itu adalah menunjukkan bahwa Jokowi ada di belakang Pak Ahok. Pertarungan Ahok dan Anies adalah pertarungan Prabowo dan Jokowi. Ya, menurut Anda sudah dimenangkan oleh Prabowo karena menguasai DKI Jakarta. Dan insya Allah 2019 kita akan menang. Oke. Kalau Pak Margarito, kalau kemudian kita sudah asumsikan bahwa akan deklarasi Pak Prabowo sebagai capres, begitu Pak Jokowi juga akan maju lagi sebagai capres di 2019. Sekarang pertarungan untuk memperebutkan simpati rakyat itu kan ada atau lebih kepada siapa ini yang diusung oleh masing-masing ini sebagai cawapres. Seperti itu. Apa yang akan menjadi tolak ukur keunggulan dan kelemahan? Bagaimana kalau misalnya PDP nggak jalonin Pak Jokowi? Pak Jokowi kan bukan orang PDP kan? Bukan kader inti, katakanlah begitu gitu ya. Apalagi pengurus gitu ya. Bagaimana kalau PDP mencalonkan orang lain? Kemana dia? Terus Golkar dengan kondisi seperti sekarang ini mikir juga yang lain misalnya. Bagaimana nih? Kelimpungan juga kan? Jadi sudahlah, kita jangan berpikir barang itu. Jangan-jangan Pak Jokowi ini tidak calon. Karena dia tidak punya partai. Orang ini kan tidak punya partai. Mungkin hal itu terjadi. Saya kira secara orang ini kan tidak punya partai ini. Secara politis mungkin, karena tidak ada jaminan 100%. Artinya bahwa PD Perjuangan akan mengusung Jokowi atau tidak mengusung saya. Sangat dinamis. Sangat dinamis. Masa begini.
Masa Ibu Mega tidak mau juga nama Ibu Mega dan keluarga Bung Karno itu tertradisi lah begitu juga. Dia kan punya anak yang sekarang ini suka atau tidak suka, ya menteri. Begitu ya. Masa mau dihilangin saya terah ini? Terus kalau ditaruh, Anda bilang dia perempuan, ibu puan begini segala macam. Nanti kalau ibu puan bilang loh, Anda ini dulu juga cuma wali kota kok, tidak ada modal jadi menteri. Saya sudah punya modal jadi menteri, misalnya begitu. Kan repot ini. Jadi sudah lebih mending kalau saya jangan dulu mikir ini Pak Jokowi cari lagi karena dia tidak punya partai sama sekali ini. Kalau walaupun kita ada pengalaman tanpa partai pun kemarin dia calon gitu ya. Tapi kan kalau kita berandai-andai dua orang ini begitu ya. Presiden, calon presiden dan calon presiden, maka yang paling menentukan adalah siapa yang mereka pilih begitu menjadi cawapres. Betul. Begitu. Iya, kalau berbicara tentang petahana, jadi Pak Jokowi mau mencalonkan, apalagi sudah dimulai oleh Golkar yang lalu ya, mendeklarasikan bahwa Pak Jokowi akan dicalonkan, diusung. Menurut saya memang kondisi tahun 2014 dengan 2019 itu berbeda. Jadi ada continuity engine, ada perubahan, ada kesinambungan. Apa yang berubah, apa yang berkesinambungan. Tentu suasana konteks momen 2014 belum tentu hadir di 2019. Karena apa? Ada interupsi, ada social change gitu ya, perubahan sosial yang termasuk luar biasa. Partai politik, Iya, gitu termasuk ya. partainya dan sebagainya, ada partai baru dan sebagainya. Lah, itu akan seperti apa pemetaannya? Ini yang harus kita pahami. Dalam Pilpres memang orang nomor satu, calon nomor satu yang akan menentukan akan menang atau akan kalah kan gitu. Nah, saya tidak yakin bahwa suasana 2014 itu bisa dihadirkan di 2019 yang ada untuk Pak Jokowi, untuk Pak Jokowi dan untuk Pak Prabowo. Iya, untuk Pak dan Jokowi. dulunya tidak ada, sekarang jadi muncul itu gitu ya. dalam politik mengapa momen dan konteks itu penting sekali. Jadi akankah Dan ada calon ketiga begitu? Tidak akan dua orang ini yang akan berlaga lagi? Iya, kita inginkan memang jangan dua pasangan calon. Apakah Bagus sekali. Festival bilang Panglima yang sekarang itu mau calon? Ada yang mau mengusung begitu. Jadi akan bermunculan. Akan bermunculan. Bagus saja. Tapi saya ingin tahu, kalau memang hanya dua orang ini, belum dijawab nih pertanyaan saya. Kalau hanya dua orang ini, begitu Pak Emrus, begitu. Yang penentu adalah cawapresnya, begitu. Siapa yang akan menjadi rebutan? Pak Anies kah, AHY kah, Pak Gatot kah, atau siapa yang akan menjadi rebutan dua kubu ini? Kalau kita lihat dari segi popularitas dan leadership kepemimpinan, saya kira Pak Gatot menjadi posisi yang paling dominan untuk menjadi wakil presiden. Diperebutkan, artinya baik itu paling oleh pas kubu untuk Jokowi pasangan maupun Jokowi. Tapi kalau bukan pasangan kubu Jokowi Dodo, Prabowo. menurut pandangan saya justru tidak tertutup kemungkinan bahwa Gatot akan running menjadi presiden dipasangkan dengan wapresnya yaitu Anies. Ini saya pikir pasangan yang ideal berhadapan dengan Joko Widodo dengan pasangannya, begitu ya. Saya kira. Tapi tidak ada partai. Saya tidak tahu sampai sekarang. Tetapi kalau kita melihat yang ke depan ini banyak orang yang mendekat. Bisa saja misalnya nanti ketua umum Golkar yang akan terpilih dipasangkan dengan beliau. Saya tidak tahu siapa ketua Ya, ini Golkar yang akan siapa? datang. Tega amat sama PDIP. Hah? Tega amat sama PDIP, kemarin udah diantar sampai di situ, sekarang mau orang lain kan dicampakkan gitu. Coba dulu kadernya PDIP. Tapi tidak asli ini. Hah? Ini tidak asli. Iya. Ada KTA-nya. Pak Margarito tampaknya berusaha atau ingin agar Pak Jokowi tidak kembali dicalonkan seperti itu. Enggak, saya nggak bilang. Tapi ini kan faktanya gitu kan. Faktanya bahwa dia tidak punya partai. Begitu ya. Ini sangat bukan soal kami di Gerindra meramalkan Pilpres 2019 akan terjadi head to head kembali. Akan terjadi head to head kembali antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan itu yang diinginkan oleh Gerindra. Ya, bagi kami mau 3 pasang. Gerindra sebenarnya nggak ada masalah dengan banyak pasang karena Gerindra mendukung presiden threshold 0%. Kita berharap seluruh kader bangsa yang punya potensi walaupun akhirnya tidak lolos ya. Tapi kalau melihat analisis seperti ini, kemungkinan besar kami dengan Pak Jokowi akan head to head kembali. Akan head to head. Tapi Untuk kemudian membawa kemenangan di Gerindra atau mengulang kekalahan begitu ya. Insya Allah Kita harus break lagi. Kita harus break lagi. Kita akan kembali sesaat lagi.